2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi tidak seorang pun menduga kemunduran Xiaoyan akan berlangsung selama ini. Berdasarkan harapan Yalau dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menembus kelas Banseng karena ia memiliki hati bodhisattva dan pil bodhisattva yang membantunya. Legenda tentang pemurnian hati bodhisattva untuk segera memasuki kelas Banseng agak sedikit dilebih-lebihkan, karena bagaimanapun seseorang tetap harus diberi waktu untuk menyerap sejumlah besar energi murni. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Seng, Xiaoyan yang sudah mencapai puncak dusun 9 perubahan paling lama membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan retretnya dengan sukses. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu berlalu perlahan sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiaoyan bersembunyi. Lumut hijau juga mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu telah menjadi area terlarang bagi pavilion bintang jatuh selama 1 tahun ini. Kecuali beberapa orang, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Semua orang hanya bisa menahan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya mereka cemas saat kecemasan itu datang. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yalau bisa merasakan aura yang sangat samar melalui gunung. Aura ini sangat samar, tetapi tidak lemah. Melainkan seolah-olah aura itu sedang dalam keadaan transformasi. Mampu merasakan aura Xiaoyan yang masih melekat, tentu saja telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiaoyan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir tanpa daya sambil menunggu dengan tenang. Saat Xiaoyan sedang dalam pengasingannya, dataran tengah mengalami kekacauan besar. Tetapi pembalasan dendam aula jiwa tidak tiba lebih awal. Oleh karena itu, pavilion bintang jatuh memanfaatkan sepenuhnya waktu yang tersisa untuk menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yalau dan Feng Sunze. Banyak ahli yang bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita tersebar dari pavilion bintang jatuh bahwa Yalau dapat memurnikan pil bodhisattva. Beberapa dosen elit yang biasanya sangat tidak rendah hati tidak dapat menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu pavilion bintang jatuh. Godaan benih bodhisattva sungguh luar biasa. Para ahli bahkan rela mengorbankan waktu dan kebebasan demi hal itu. Namun tentu saja mustahil untuk memberikan benih bodhisattva kepada tetua tamu ini saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi kepada pavilion bintang jatuh sehingga akan tiba saatnya mereka dipercaya oleh Yalau dan kemudian dapat diberkati dengan pil bodhisattva yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tingkat yang hanya mereka impikan. Menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi melambung tinggi. Itu telah menjadi eksistensi yang sangat kuat di dataran tengah yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit Mendalam. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan reputasi pavilion bintang jatuh, Sekte Langit Mendalam yang telah menaruh dendam terhadap Xiaoyan dan pavilion bintang jatuh tidak dapat tinggal diam. Di masa lalu, wilayah pavilion bintang jatuh tidak terlalu luas. Oleh karena itu, hanya ada sedikit konflik di antara keduanya. Tapi wilayah pavilion bintang jatuh secara bertahap mulai bersinggungan dengan Sekte Langit Mendalam. Dan oleh sebab itu, tidak dapat dielakkan lagi bahwa konflik akan segera meletus. Yang satu adalah faksi lama, sementara yang lain adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan antara keduanya memang akan sangat sengit. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertarung selama beberapa waktu. Tidak ada pihak yang mampu berbuat apapun terhadap pihak lain. Tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit Mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Lembah Sungai Es, Pavilion Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di dataran tengah. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama
aliansi Sungai Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah memungkinkan kekuatan sekte langit mendalam melambung tinggi. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah mengejutkan Pavilion Bintang Jatuh, tetapi Yalau dan yang lainnya tidak panik. Pavilion Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meskipun wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengukur ulang diri mereka sendiri. Faksi yang gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yalau, melainkan ia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal bagi musuh manapun. Oleh karena itu, Yalau dan yang lainnya tidak melakukan serangan balasan besar-besaran saat Pavilion Bintang Jatuh menyusut. Mereka terus mundur. Saat Pavilion Bintang Jatuh mundur dan garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu secara pribadi membangun lubang cacing untuk menghubungkan langsung semua kota penting ini bersama-sama. Dan dengan itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini juga menyebabkan wilayah Pavilion Bintang Jatuh tidak dapat ditembus. Beberapa serangan dari aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi Sungai Mendalam tidak punya pilihan selain menyerang, hingga akhirnya mereka perlahan-lahan mundur. Karena bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan Pavilion Bintang Jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah, karena semua orang tahu bahwa akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi Pavilion Bintang Jatuh kembali meroket. Pavilion ini mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari sekte langit mendalam, lembah sungai es, dan beberapa faksi lainnya. Hal ini sangat jarang terjadi di dataran tengah. Dan di sisi lain, aliansi Sungai Mendalam cukup tertekan oleh hal ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, namun tampaknya mereka akhirnya seolah-olah mempromosikan Pavilion Bintang Jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, dataran tengah menjadi tenang untuk beberapa waktu. Namun, perdamaian ini tidak berlangsung lama karena badai besar melanda akibat beberapa informasi yang dikirimkan dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, yaitu klan Ling. Dulu saat Zhao Yanu keluar dari makam surgawi, dia mengetahui bahwa wilayah klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar dan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, berita itu tidak menyebar. Namun belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa wilayah klan Ling telah terbuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidikinya, mereka menemukan bahwa wilayah Ling benar-benar kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Bahkan warga keturunan klan Ling telah sepenuhnya menghilang. Para ahli itu tercengang saat mereka melihat ke seluruh wilayah yang kosong tanpa kehidupan. Rasa dingin langsung menjalar dari kaki hingga kepala mereka. Masalah ini terlalu serius. Jika ditambahkan dengan warga keturunan klan Ling, ada jutaan orang di wilayah Ling. Namun, orang sebanyak ini menghilang begitu saja. Masalah ini tentu saja menimbulkan kegaduhan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan mengirim beberapa orang kuat ke wilayah Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah sepenuhnya menghilang ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kemunduran, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak kemundurannya, mereka masih dapat digolongkan sebagai faksi super di dataran tengah. Sekalipun jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klanku akan merasa sangat sulit
untuk membunuh semua anggota klan tanpa diketahui oleh siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan bahwa klan Ling telah dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin klan Ling telah memindahkan seluruh klan mereka ke wilayah lain yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi jelas bahwa perubahan besar ini tidak dapat disembunyikan dari para ahli puncak di dataran tengah. Tetapi bahkan orang-orang ini tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka telah memindahkan jutaan warga keturunan? Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh dataran tengah. Berbagai faksi menduga alasan hilangnya klan Ling. Sementara dunia luar menebak-nebak apa yang telah terjadi, perselisihan besar juga terjadi di dalam klan kuno mengenai masalah ini. Klan-klan kuno ini saling memahami dengan sangat baik, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya dapat digambarkan sebagai sebagian musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan-klan kuno ini telah saling menyerang ketika mereka masih berkuasa. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini telah membuat tebakan mereka sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah giok dewa kuno Tause, benda yang ditinggalkan oleh elit Dodi terakhir dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Dodi. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Hingga pada akhirnya, giok dewa kuno Tause yang lengkap terbelah menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh dewa kuno Tause harus mengumpulkan 8 potongan giok. Setiap klan menganggap giok kuno lebih penting dari nyawa mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan giok dewa kuno Tause di tangan klan Ling. Namun, keraguan lain muncul setelah dugaan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya belum hilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa diketahui siapapun. Mereka adalah klan Gu dan juga klan Hun. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Namun, jika seseorang menggambarkan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini telah ada sejak zaman kuno. Klan ini juga sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka memahami dengan jelas kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang mengingat dengan cermat peristiwa tersebut akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah jatuh ke dalam kerugian. Mereka tidak menang maupun kalah. Dari sudut pandang tertentu, hal itu cukup menakutkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, bahkan klan Gu tetap memiliki rasa takut yang besar terhadap klan kuno yang misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Dogi. Selain kedua klan ini, tidak ada satu faksi pun yang dapat melenyapkan seluruh klan Ling tanpa diketahui siapapun. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi merupakan faksi yang paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun keempat klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, jelas bahwa mereka akan lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden mengenai klan Ling ini. Karena jika pihak lain benar-benar mengincar giok dewa kuno Tause, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 giok kuno yang tersisa, salah satu dari mereka kemungkinan akan menjadi target berikutnya. Sedangkan di sisi lain, klan Gu tampak cukup tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana. Tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tetap diam. Sementara itu, klan Hun melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang ingin mereka lakukan.
Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah mengenai klan Ling secara bertahan ditekan karena kedua belah pihak terus bersikap bungkam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti arus waktu, masalah ini tampaknya telah dilupakan oleh yang lain. Tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Dan itu membuat semua klan bersikap hati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan kegaduhan yang cukup besar di dataran tengah. Tetapi klan-klan kuno biasanya tidak terlalu menonjolkan diri. Oleh karena itu, kegaduhan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur mereda. Ada kejadian-kejadian menarik yang terjadi setiap hari di dataran tengah. Jadi ada banyak sekali topik yang bisa dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik utama. Setelah berbagai kejadian menarik yang terjadi di dataran tengah, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiaoyan menjalani retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari pegunungan dalam tempat Xiaoyan mengasingkan diri. Rumput liar tumbuh menutupi pintu batu besar. Selama 2 tahun ini, murid-murid muda yang direkrut Pavilion Bintang Jatuh berangsur-angsur menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Pavilion Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru bagi faksi ini. Setelah Xiaoyan menjalani retret yang tenang selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sunyi. Berbicara secara normal, menerobos ke kelas Banseng seharusnya menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar. Akan tetapi, bahkan langit tidak mengisyaratkan sedikit pun kejadian aneh sejak Xiaoyan menjalani retretnya. Mengingat mata Yalau yang tajam, ia tentu saja dapat merasakan beberapa pikiran yang dirasakan oleh para tetua ini di dalam hati mereka. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia selalu menaruh kepercayaan terbesarnya kepada Xiaoyan. Karena dulu, ketika ia ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai ke dataran tengah dan menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Dan perlu dicatat sekali lagi, yang dapat diandalkan Xiaoyan untuk mencapai ini hanyalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yalau mengerti bahwa elang lembut ini yang dulu bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, kini telah terbang tinggi di angkasa. Benua yang menarik dan aneh ini pada akhirnya menjadi panggung baginya. Dan ini adalah sesuatu yang diyakini Yalau tanpa keraguan. Yalau mengamati pintu batu besar yang ditutupi lumut di kejauhan. Butuh waktu lama sebelum dia mendesah pelan. Bocah kecil, pengasinganmu ini benar-benar membuat orang lain khawatir, gumam Yalau. Sesaat kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yalau mendesah pelan. Sosok cantik dan halus muncul di belakang Yalau. Sosok itu secara mengejutkan adalah milik Cailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Pavilion Bintang Jatuh. Yalau telah berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan berbagai pil obat dan telah menggerakkan Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta karun alam, dan semuanya untuk Cailin. Oleh karena itu, kekuatan Cailin telah meningkat dari Dousun bintang kelima ke puncak kelas Dousun. Peningkatan semacam ini bisa dibilang cepat. Sebagai piton penelan surga 7 warna, kekuatan tubuh Cailin lebih kuat daripada tubuh Xiaoyan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. Piton penelan surga 7 warna telah menjadi eksistensi yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keunggulan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiaoyan. "Ada apa?" ucap Yalau. Yalau menoleh setelah melihat Cailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan heran. Mata cantik Cailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, "Ini dikirim oleh aliansi Sungai Mendalam," ucap Cailin. "Deklarasi perang," gumam Yalau.
Senyum dingin muncul di wajah Yalau ketika dia melihat kata-kata ini. Namun, matanya hanya tertunduk. Setengah bulan dari sekarang, aliansi Sungai Mendalam milikku akan tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Kita akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya, ucap Yalau yang membaca apa isi surat tersebut. Mereka benar-benar berinisiatif untuk menuju ke Pavilion Bintang Jatuh milikku. Sombong sekali. Sepertinya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak ikut campur, ucap Yalau menyipitkan matanya dan tertawa dingin. Aliansi Sungai Mendalam telah tenang selama lebih dari setahun. Kali ini mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana untuk menuju ke Pavilion Bintang Jatuh kita. Tampaknya mereka pasti merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati, ucap Cailin menyuarakan pendapatnya. Mendengar itu, Yalau mengangguk pelan. Sejak perang antara Pavilion Bintang Jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam tidak pernah melancarkan kampanye lain terhadap Pavilion Bintang Jatuh. Yalau mengerti dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, melainkan mereka tidak ingin mendorong Pavilion Bintang Jatuh terlalu jauh. Karena bagaimanapun, kekuatan Banseng milik Yalau terlihat jelas. Jika mereka ingin mengalahkan Pavilion Bintang Jatuh, mereka harus mengalahkan Yao Chen terlebih dahulu. Akan tetapi, jika mereka ingin membunuh seorang Banseng, terutama yang berlevel tinggi, Aliansi Sungai Mendalam perlu mengerahkan 2 Banseng yang kuat agar dapat berhasil. Karena bahkan dengan kekuatan Sekti Langit Mendalam, mereka tidak mampu mengeluarkan 2 Banseng. Hanya ada seorang tetua agung di dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Banseng. Tetapi iblis tua Banseng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, Aliansi Sungai Mendalam tidak memiliki Banseng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi, sekte-sekte ini jauh lebih rendah daripada sekte Langit Mendalam. Secara alami, mustahil bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Banseng. Selain itu, juga jelas bahwa lembah sungai es juga tidak dapat menghasilkan satupun. Seorang tetua agung sekte Langit Mendalam saja jelas hanya mampu menandingi Yalau, tetapi mustahil untuk membunuh Yalau. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, Aliansi Sungai Mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya memperoleh sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh, mereka tidak dapat campur tangan di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar. Namun kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar Pavilion Bintang Jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tantangan ini tidak akan menjadi masalah. Berikan perintah untuk memanggil semua tetua yang tidak sedang sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para tetua yang menjaga kota-kota penting untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini. Peringatkan juga untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam oleh Aliansi Sungai Mendalam, ucap Yalau. Tangan Yalau yang keriput dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Kemudian dia melanjutkan dengan suara yang dalam. Selain itu, kirimkan beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam Aliansi Sungai Mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk maju, ucap Yalau. Baiklah, ucap Cailin. Cailin mengangguk pelan. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini saat menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Cailin saat ini sangat dihormati di Pavilion Bintang Jatuh. Semua orang tahu statusnya. Selain itu, Xiaoyan telah ditetapkan oleh Yalau untuk menjadi kepala pavilion berikutnya. Dengan kata lain, Cailin adalah nyonya dan istri kepala pavilion. Bahkan beberapa tetua harus mematuhi perintahnya. Selain itu, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan sekedar vas bunga yang dipajang. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa pria. Selama periode waktu ini, tingkat kewaspadaan di Pavilion Bintang Jatuh akan dinaikkan ke titik tertinggi, ucap Yalau tertawa dingin dan melanjutkan. Aku ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh iblis tua Tianming itu,
ucap Yalau. Cailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tak kuasa menahan diri untuk menatap pintu batu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, ia bertanya dengan lembut. "Apakah masih belum ada aktivitas darinya?" ucap Cailin. Yalau sedikit terkejut. Dia mengangguk pelan dan menatap mata Cailin yang agak redup dan tertawa. "Tidak perlu khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Menurut dugaanku, dia akan segera berhasil keluar dari tempat persembunyiannya," ucap Yalau. Cailin tersenyum getir. Dia sudah cukup sering mendengar kata-kata itu selama 2 tahun ini. "Ayo pergi, aliansi Sungai Mendalam datang dengan niat jahat. Masih banyak hal yang perlu kita persiapkan," ucap Yalau melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata Cailin tiba-tiba menatap pintu batu itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik dan mengikuti Yalau. Namun, tak seorang pun yang merasakan lumut di pintu batu besar itu bergetar segera setelah mereka berdua pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu itu. Pavilion Bintang Jatuh tidak diragukan lagi berada dalam kondisi paling tidak aman tahun ini, karena hari ini adalah hari yang disebutkan pada kartu tantangan yang datang dari aliansi Sungai Mendalam. Pavilion Bintang Jatuh masih belum tahu mengapa aliansi Sungai Mendalam akan meluncurkan kampanye besar. Tetapi terlepas dari apapun masalahnya, Pavilion Bintang Jatuh tidak akan menunjukkan rasa takut di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari aliansi Sungai Mendalam akan berkumpul di Pavilion Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang yang telah bergegas ke Pavilion Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang mengerti bahwa konflik yang telah dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan aliansi Sungai Mendalam dan Pavilion Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi yang tiba-tiba ini terjadi setelah kedua belah pihak telah menekan diri mereka sendiri untuk waktu yang lama, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli tentu saja tidak ingin melewatkan situasi yang begitu menarik. Pavilion Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang berniat menonton pertunjukan setelah mendengar berita tersebut. Sebaliknya, pavilion tersebut telah memberi alasan untuk mengirim para ahli untuk mengawasi orang-orang tersebut. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan akan segera dihabisi. Ketika antisipasi banyak orang meningkat, hari yang tertera pada kartu tantangan pun perlahan tiba. Ada sebuah gunung yang sangat tinggi di mana aula utama Pavilion Bintang Jatuh berada. Lereng gunung itu sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang biasa untuk mendekatinya. Selain itu, puncak gunung itu tampak telah dibelah oleh kapak. Daerah ini telah berubah menjadi alun-alun yang sangat luas dan halus. Tempat ini adalah tempat Pavilion Bintang Jatuh menerima tamu. Pada saat ini, banyak orang berdiri di dalam alun-alun yang padat ini. Banyak aura kuat muncul dan menyebar di langit. Semua orang tahu bahwa Pavilion Bintang Jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari aliansi Sungai Mendalam untuk tiba. Yalau berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di tengah alun-alun. Tatapan matanya tenang. Cailin, dokter peri kecil, Kinglin dan beberapa tetua tamu di Pavilion Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup untuk membangkitkan seruan dari beberapa pengamat di sekitarnya. Kami tidak berhasil mendapatkan banyak informasi intelijen terkait operasi Lembah Sungai Mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa bahkan beberapa tetua aliansi Sungai Mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini, ucap Cailin tiba-tiba berbicara sambil melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang. Mendengar itu, Yalau mengangguk pelan. Mereka terlalu terdesak waktu. Memang akan sulit untuk memperoleh informasi rahasia. Alam bintang telah memasuki kondisi siaga tinggi. Beberapa murid yang lemah telah dipindahkan dan sebagian besar tetua telah dipanggil kembali, ucap Cailin dengan lembut. Semuanya sudah dipersiapkan. Kita tinggal menunggu aliansi Sungai Mendalam datang, ucap Yalau. Namun, Yalau baru saja akan kembali berbicara ketika matanya mengeras.
Ia melihat ke arah pintu masuk ke alam bintang dan berkata samar-samar, "Mereka ada di sini," ucap Yalau. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar kata-kata Yalau. Mata mereka tertuju pada pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan terkoyak di ruang itu. Seketika, aura mengerikan menyerbu dengan brutal ke alam ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap bergema di dalam alam bintang seperti guntur yang menggelegar. "Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar?" ucap sosok yang baru saja muncul. Setelah mendengar suara seperti guntur yang bergema di udara, terlihat banyak orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara kelompok besar orang ini bergegas memasuki alam bintang, doki di dalam tubuh semua tetua pavilion bintang jatuh mulai beredar diam-diam. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Di sisi lain, Yalau perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke tempat pemimpin kelompok besar itu. Sosok manusia berjubah abu-abu gelap berdiri di langit di tempat itu. Orang ini memiliki rambut abu-abu panjang dan wajahnya tidak memiliki banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tidak seorang pun akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sekilas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Seluruh pribadinya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa orang yang bisa berdiri di sana jelas bukan karakter yang sederhana. "Iblis tua Tianming, tidak disangka kau masih hidup," ucap Yalau. Tatapan mata Yalau tertuju pada sosok berjubah abu-abu itu sambil tertawa pelan. Sosok manusia berjubah abu-abu itu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang saat dia berbicara. "Bahkan orang sepertimu yang hanya memiliki satu jiwa dapat dihidupkan kembali. Lalu bagaimana aku yang dulu bisa mati semudah itu?" ucap Tianming. Yalau mengangkat kelopak matanya. Ia mengabaikan iblis dewa Tianming dan menyapukan pandangannya ke kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari aliansi Sungai Mendalam semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan seorang dusun. Barisan ini bersama dengan iblis Tuan Banseng Tianming dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tetapi jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Setelah bertahun-tahun berkembang, jumlah ahli di pavilion bintang jatuh tidak kurang dari jumlah aliansi Sungai Mendalam. Selain itu, Yalau juga merupakan elit Banseng seperti iblis tua Tianming. Pavilion bintang jatuh dan aliansi Sungai Mendalam mengalami kesulitan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya, aku yang lama harus melangkah maju. Yalau, karena kita pernah saling kenal di masa lalu. Selama pavilion bintang jatuhmu mundur sejauh 500 km dari wilayah aliansi Sungai Mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan aliansi Sungai Mendalam di masa mendatang, aliansi Sungai Mendalam kita akan mundur hari ini. Ucap suara samar iblis tua Tianming terpancar melalui udara, menyebabkan ekspresi banyak orang pavilion bintang jatuh berubah. "Kau pasti sedang bermimpi," jawab Cailin dengan suara sedingin es. "Mundur sejauh 500 km. Bukankah itu seperti pavilion bintang jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan aliansi Sungai Mendalam di masa mendatang. Bukankah itu berarti mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana pavilion bintang jatuh akan terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini?" "Jelas sekali bahwa orang-orang ini memprovokasi kita," ucap dokter para kecil mengernyitkan alisnya saat berbicara. Aliansi Sungai Mendalam seharusnya menyadari dengan jelas bahwa mustahil bagi mereka untuk menyetujui persyaratan seperti itu. Mendengar itu, mata Yalau menatap iblis tua Tianming dengan tenang. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak mundur.
Para ahli lain di sekitar pegunungan tidak berani menunjukkan tindakan yang tidak biasa saat ini. Dari kelihatannya, aliansi Sungai Mendalam jelas bermaksud untuk memulai perang dengan Pavilion Bintang Jatuh. Yao Chen, apa yang kau katakan? Apakah kau sudah memutuskan? Ucap iblis tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yalau tertawa setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ia bertanya, menurutmu, apakah aliansi Sungai Mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini mengingat kekuatannya? Ucap Yalau. Kalau begitu, apakah maksudmu kau tidak setuju? Ucap iblis tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan bertanya. Yalau tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya pada saat yang sama. Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan di sekitarnya saat Yalau melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar Doki menyembur keluar. Mereka saling melilit di langit dan akhirnya mekar. Itu tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di pegunungan di sekitar sedikit terkejut ketika mereka melihat perubahan yang tiba-tiba tak terduga ini. Tampaknya Pavilion Bintang Jatuh ini telah siap. Pertunjukan yang bagus hari ini akhirnya akan segera dimulai. Yao Chen, tampaknya kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau berhadapan dengan kenyataan pahit, ucap Tianming. Iblis tua Tianming memperhatikan tirai cahaya Doki yang turun dari langit di sekitarnya. Senyum dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yalau saat dia berkata, mengingat kekuatan aliansi Sungai Mendalam milikku, memang sulit untuk menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh milikmu. Namun, apakah menurutmu orang tua ini akan begitu bodoh menyerahkan diriku ke tanganmu tanpa keyakinan penuh? Ucap Tianming. Kelompok Yalau mengerutkan kening setelah mendengar pernyataan ini. Iblis tua Tianming tertawa aneh. Setelah itu, dia berteriak keras. Dua tuan, silakan tunjukkan diri kalian, ucap Tianming. Ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Sebuah retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan yang gelap dengan cepat terbang keluar dari retakan ruang seperti air banjir. Ekspresi Yalau perlahan tenggelam saat ia merasakan dua aura yang familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di angkasa saat dia berkata dengan suara muram. Aula jiwa, kalian memang telah campur tangan, ucap Yalau. Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Pavilion Bintang Jatuh milikmu cepat atau lambat akan hancur. Namun, kau juga seharusnya senang karena ini telah tertunda selama 2 tahun, ucap sosok yang baru saja muncul. Kabut hitam yang bergolak keluar dari celah di angkasa dan dua sosok perlahan muncul di depan banyak pasang mata. Pada saat yang sama, tawa gelap dan dingin juga terdengar. Ekspresi serius terpancar di mata Yalau setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan menghilang. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Sosok pertama adalah seorang lelaki tua seperti kerangka yang secara mengejutkan adalah Tianshun kedua dari Aula Jiwa Yoku yang mereka temui di daerah gurun kuno. Sosok lain berdiri di belakangnya. Meskipun aura orang ini tidak sekuat itu, orang ini juga memiliki kekuatan Banseng, tetapi itu adalah kekuatan Banseng tingkat awal. 2 Banseng, jika termasuk iblis tua Tianming, jumlahnya ada 3. Barisan ini langsung membuat banyak orang menghirup udara dingin. Wajah beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah kau perlu mempertimbangkan kembali syarat yang aku tawarkan sebelumnya? Ucap Tianming. Senyum aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan nada menyeramkan. Ekspresi Yalau tampak muram. Dia perlahan-lahan mengebalkan tangannya di balik lengan bajunya. Yalau, tidak ada gunanya mengaku kalah. Mengingat metode Aula Jiwa dan aliansi Sungai Mendalam, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup, ucap Cailin. Wajah Cailin sedingin es. Kilatan dingin melintas di matanya yang cantik. Sekarang kita tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati, ucap Cailin. Di sisi lain,
Para ahli dari pavilion bintang jatuh di sekitarnya memandang Yalau dan menunggu keputusannya. Tak lama kemudian, Yalau menghela nafas pelan. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga mengerti alasan ini. Jika memang begitu, ayo kita lawan mereka, ucap Yalau. Ekspresi ganas muncul di wajah Yalau setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu.